Halo Kak. Halo. Eh, Terima kasih untuk waktu yang Kakak sempatkan untuk saya wawancara. Perkenalkan Kak, nama saya Novita Simajuntak. Saya mahasiswa STT GEMI Bandar Baru. Kak, saya mau bertanya-tanya seputar dengan seks bebas karena beberapa waktu yang lalu saya mendengar kabar Kakak melakukan seks bebas dari kawan. Jadi boleh tidak saya mengetahui identitas kakak terlebih dahulu? Nanti saya videokan kan kak, tapi videonya nanti wajah kakak di blur. Dari mana kalian tahu infonya itu? Ada dari kawan kak, dapat info. Ini kayak mana ya? Video-video pula ya kan? Tapi nanti di blur kan? Iya kak, di blur. Untuk identitas pun di blur ya. Pokoknya langsung ke intinya aja lah ini ya. Nggak usah aku bilang siapa namaku gitu kan. Kakak aja lah biar aku bantu. Oke. Mahasiswa kan? Iya kak. Oke kak, saya ingin bertanya seputar tentang seks bebas ini kak. Terlebih dahulu kakak tahu nggak apa itu seks bebas? Ya tau lah kak. Udah dewasa juga kan, jadi nggak salah apa laku itu kan. Langsung aja kak ke intinya apa pertanyaannya. Kenapa kakak melakukan seks bebas ini? Sebenarnya aib ya kak, pertama-tama ya kan. Aku bilang pertama itu aib. Tapi adalah karena memang untuk bahan apa tadi, skripsi ya? Seminar. Seminar. Ya udahlah nggak apa-apa. Pertama kali itu karena gimana bilangnya kak? Karena pengaruh sama kawan sih kak awalnya. Orang itu bilang itu biasa aja di zaman sekarang ini. Apalagi kan banyak kayak terpapar film, media sosial, terus apa lagi ya, budaya, kayak banyak kan artis-artis sekarang yang kayak hamil di luar nikah gitu ya kan kak. Maksudnya udah hal nggak tabu lagi gitu. Jadi di sini mungkin pertama-tama itu karena kepengaruh itu sih kak, pengaruh dari lingkungan mungkin ya. Aku pun pertama nggak mikirkan tuh jangka panjang gitu dia. Jadi kakak melakukannya itu bersama pacar atau hal-hal atau orang-orang lain kak? Pertama kali mungkin ya sama orang lah pokoknya intinya kak. Tapi yang namanya ada seks bebas kan itu sama siapa aja ya kan. Gak usah lah aku bilangin siapa orangnya ya kan. Tapi pertama-tama mungkin sama pacar lah itu. Kayak gitu sih kak awalnya. Jadi ketika kakak melakukan seks bebas itu apa yang kakak rasakan? Pengalaman apa yang setelah melakukan itu? Pengalaman pertama ya. Pertama itu kan karena aku memang penasaran, setelah aku coba itu kayak ada rasa senang gitu, lega, terus kayak penasaranku itu terjawab gitu kak. Tapi setelah itu kayak muncul juga kak rasa bersalah, karena kan aku orang Kristen juga gitu kan, ada di Alkitab kalau nggak salah 1 Korintus 6 ayat 19 ya kak. Tubuh itu bait Roh Kudus. Jadi di situ aku kayak merasa kotor, malu, terus kayak jadi nggak mau ibadah gara-gara itu awalnya. Jadi sebelum melakukan itu kakak dulu rajin ibadah ya? Awalnya sih iya kak, tapi karena aku gimana ya kak, waktu aku sering ibadah kan aku sering baca-baca Alkitab. Terus kemarin sempat terbaca gitu kak, kayak ngena kali sama pengalaman yang telah aku lalui gitu. Jadi kayak merasa kayak kotor gitu. Jadi kak, orang-orang di sekitar kakak tahu nggak kalau kakak melakukan seks bebas? Orang-orang sekitar mungkin kayak teman-temanku aja sih kak, kayak keluarga mungkin orang itu ngerasa kayak baik-baik aja, mungkin gitu sih. Berarti belum ada keterbukaan kepada Iya keluarga. gitu ya kak, masih orang-orang tertentu. Jadi kak, bagaimana selama kakak sudah melakukan seks bebas ini, bagaimana peran gereja mau nggak memberikan respon kepada kakak ketika kakak mengalami seks bebas ini, melakukan seks bebas ini? Atau respon apa yang diberikan Gereja atau temannya kak? Gereja kak. Kalau misalnya gereja
itu memang mungkin orang itu marah ya, dan seharusnya mungkin mereka menegur, tapi kadang caranya orang itu terlalu kaku gitu. Karena kan itu kayak dilarang aja gitu kak. Kan kita kan kadang nggak perlu larang, maksudnya kita butuh kayak konseling gitu kan kak. Harusnya sih gitu ya, karena untuk memediasi gitu, itu kan perbuatan salah, jangan ditegur aja gitu kak. Jadi kan kak, di dalam Alkitab itu ada tertulis di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 tentang bagaimana tubuh kita ini adalah bait suci. Jadi kan kakak juga rajin dalam gereja dulunya sebelum melakukan hal ini. Jadi bagaimana kakak ketika melakukan itu, apakah ada rasa bersalah dari diri kakak? Karena mengingat tentang ayat itu juga kan, kakak juga hafal ayat itu. Menurut Alkitab ya, 1 Korintus itu kan kak, ayat 6 itu. Jadi aku merasa bersalah pasti iya. Karena kan aku gak menjaga tubuhku, aku cuma ngikutin hawa nafsu gitu kan. Tapi sekarang aku mulai sadar sih kak, aku melihat tubuhku itu sebagai sesuatu yang harus aku jaga. Karena itu membuat aku sadar bahwa tubuhku itu bukan hanya untukku sendiri gitu, tapi kan ada Roh Kudus yang tinggal. Jadi aku harus memperlakukan tubuhku itu penuh tanggung jawab, itu sih sebenarnya. Jadi kan kak, selain tentang dosa yang ketika kita melakukan seks bebas ini, kan nggak takut nggak yang baru-baru ini ada kabar tentang penyakit HIV yang tentang melakukan seks bebas itu, kakak nggak takut tentang penyakit itu? Kalau dibilang takut sih kak pertama, tapi yang namanya rasa penasaran itu kan ada pertama-tama. Jadi makin kesini aku makin sadar sih kalau memang itu hal yang gak baik gitu kak. Itu sih awalnya kak, pertama-tama takut, tapi karena memang aku udah sadar, aku sebisa mungkin gak bakal jatuh ke lubang yang sama sih kak. Berarti kakak melakukan seks ini kepada orang lain dulu, terhadap pacar kakak udah melakukan seks bebas ini? Mungkin itu ranahnya, mungkin bisa dibilang bisa jadi, tapi gimana bilangnya kak, ya bisa dibilang ya lah intinya. Jadi ketika kakak melakukan seks bebas antara kakak dan pacar kakak, apakah orang kakak memang sudah komitmen? Dan bagaimana sesudah kakak melakukan itu, bagaimana respon pacar kakak? Apakah dia pergi begitu saja atau tetap pada komitmen yang udah kakak tetapkan sebelum melakukan seks bebas itu? Pertama-tama itu kan kak mungkin dulu nggak terlalu mikirin komitmennya, karena kan mungkin masih umurnya masih muda lah dibilang gitu kan. Terus kan semakin berjalannya waktu, mungkin semakin dewasa mungkin nggak cocok sama yang lama gitu. Kemarin nggak ada komitmen apa-apa gitu, dan sekarang berganti orang yang baru, pemikiran yang baru, mungkin hal yang dosa yang lama udah ditinggalkan gitu kan. Karena memang kan udah buka lembaran baru. Jadi sikap pacar kakak ini bagaimana keadaan sikap pacar kakak sebelum melakukan seks bebas terhadap kakak, dan bagaimana sikapnya sesudah melakukan seks bebas terhadap kakak? Perilakunya ya gitu. Perilakunya gimana ya bilangnya? Lebih temperamen mungkin ya. Dan mungkin seks itu kan bukan hal tabu lagi ya untuk dibahas sebenarnya. Dan itu sebenarnya kan candu gitu. Makanya ini kan udah gimana dibilangnya? Aku udah meninggalkan orang yang lama gitu kak. Ini orang yang baru dan komitmen baru. Jadi mungkin belum sih untuk sekarang, belum kepikiran juga ke sana, dan belum coba juga untuk hal yang kemarin. Tapi mungkin di umur belasan kemarin itu mungkin kak,
candu, ketergantungan, terus mungkin dia gampang main fisik seperti itu. Berarti kakak udah punya pacar baru? Untuk sekarang mungkin iya. Jadi ini kan kakak sudah melakukan seks bebas terhadap pacar kakak yang lama atau bisa disebut dengan mantan kakak. Jadi kakak melakukan keterbukaan nggak kepada pacar kakak yang saat ini bahwasannya kakak telah melakukan seks bebas kepada mantan kakak, dan bagaimana respon pacar kakak ini? Di usia sekarang itu kembali lagi ya, seks itu bukan hal yang tabu. Memang kalau misalnya kita sebagai umat Kristen kan menjaga kekudusan ya, sebelum menikah atau hari H di altar gitu kan dia berkatin. Tapi kalau misalnya kita berbohong ya gitu, mungkin kurang etis sih, karena kan lambat laun bakal itu sih kak. Jadi belum ada keterbukaannya kak? Ada sih, udah terbuka sih kak sedikit. Karena kan di kita orang Batak sekarang kesucian yang paling utama, artinya iya betul. Betul sih kak. Berarti kakak melakukannya itu bukan kepada pacar kakak ya? Kemarin itu dibilang namanya juga seks bebas ya kan kak? Semua sih. Semua. Tapi itu kan dosa lama ya. Baik itu sama teman mungkin, atau kayak apa sih namanya kalau orang zaman sekarang bilang itu pesta seks ya apa? Pokoknya intinya itu. Jadi kakak ada gejala hiperseks atau gimana? Kenapa melakukannya itu hanya melakukannya itu ke banyak orang, tidak hanya ke pacar gitu? Mungkin satu orang sih kak, tapi coba lain ke orang lain karena ya rasa penasaran sih kak awalnya. Tapi itu nggak langsung kak, langsung satu ruangan gitu, enggak, berganti-ganti. Penasaran sih awalnya. Jadi kan kak, saya mau mengasih pesan atau pencerahan tentang bagaimana di situ kan dijelaskan bagaimana 1 Korintus 6 ayat 19 ini. Sebenarnya tubuh kita ini adalah bait suci kak. Jadi sebenarnya kan kak, ketika kakak melakukannya itu hal yang salah, karena kita harus menjaga kekudusan kita. Bagaimana Tuhan menetapkan semuanya itu sempurna. Jadi ketika kita melakukannya itu, Tuhan tidak izinkan kita melakukannya itu dengan sembarangan, tidak dengan sia-sia begitu saja. Artinya kita harus memiliki ikatan yang suci melalui pernikahan, baru kita boleh melakukannya. Seperti itu kak. Jadi pesan untuk anak muda sekarang atau untuk kita yang muda ini, jagalah kesucian dan kekudusan kita, sebab segala sesuatunya itu telah ditetapkan Allah untuk menjadi sempurna. Begitu kak. Iya kak, iya betul. Terima kasih lah kak ya udah mau jadi lokus wawancara saya untuk kasus tentang seks bebas ini. Iya kak, nggak apa-apa. Tapi nanti untuk muka saya di blur aja ya. Nanti saya blur wajah kakak dan identitas kakak. Terima kasih banyak ya kak. Oke kak, sama-sama.